A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tambal sulam di mana-mana, tapi tambal ban hanya di tetangga. Jangan sampai tenggelam di dunia hingga lupa dengan kehidupan di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan ini hanya sebentar aja. Kita mampir di dunia ini gak lama, bentar, benar bentar. Kayak sekarang aja nih, kita udah di hari ke-8, hari ke-7. Semalam terawihnya ke-7. Berarti kalau terawih ke-7 berarti ya ini hari ke-7. Perasaan baru kemarin mulai Ramadannya, tapi kok udah hari ke-7 aja ya. Ini menunjukkan bahwa waktu itu sebentar. Nanti tiba-tiba udah usia jadi kakek. Udah nikah. Udah lulus kuliah. Nggak terasa. Kayaknya baru kemarin saya SMA. Kayaknya baru kemarin saya punya anak 1. Sekarang udah 3. Udah 10. Waktu itu benar-benar sebentar. Kehidupan di dunia ini lebih sebentar lagi dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Apalagi kalau Allah berfirman dalam surat Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesannya di sini adalah jangan sampai kita tenggelam di dunia ini sampai lupa, lali dengan kehidupan akhirat. Lah kita ini nanti akan menuju kehidupan akhirat yang mana itu adalah tempat dulu kakek kita, nenek kita, Adam dan Hawa terlahir, tercipta. Diciptakan di surga, nanti kita akan pulang kampung ke sana. Nah, kita ini lagi dalam perjalanan menuju pulang kampung sebenarnya. Karena kita di dunia ini cuma lewat doang. Meskipun lewat, tapi ini adalah bagian daripada ujian. Yang sebentar ini akan menentukan kehidupan kita di akhirat nanti. Apakah kita pulang kampung ke surga? Atau kita pulang kampung ke tetangga surga? Yaitu neraka. Na'udzubillahi min dzalik, kalau misalkan kita pulang kampungnya ke neraka. Dan syarat untuk kembali ke surga adalah iman. Pertama iman. Alhamdulillah kita yang muslim, tercipta, terlahir dari keluarga muslim, alhamdulillah. Karena di luar sana ada yang terlahir sebagai Yahudi, Majusi, Nasrani, dan sebagainya. Dan kita yang sudah terlahir dengan Islam, alhamdulillah. Itu satu nikmat anugerah yang terbesar. Karena salah satu syarat untuk kembali ke kampung halaman surga adalah tauhid Islam. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan ini ujian. Kalau kita tenggelam di sini, khawatir lupa. Kita sering dengar bagaimana seorang ayah berangkat pagi, pulang malam. Ada juga yang berangkat pagi, pulang pagi. Demi apa? Mengejar pekerjaan, mengejar pemasukan. Nah, jika ini tenggelam hanya karena urusan dunia saja, maka ini sangat-sangatlah merugi. Ada kok yang berangkat pagi, pulang pagi, tapi niatnya karena Allah. Iya ada. Alhamdulillah. Kalau niatnya Allah, kepada Allah. Misalkan dia pergi kerja untuk demi keluarganya. Iya, alhamdulillah. Tapi yang ia hanya mengejar urusan dunia saja, pengen kaya, pengen punya mobil, punya rumah, harta banyak, hanya sebatas itu tanpa memikirkan yang namanya kehidupan akhirat.
maka ini hanya sepintas aja. Mungkin ia bahagia karena banyak hartanya, banyak yang diinginkannya tercapai. Tapi nanti ia akan menyesal kelak di akhirat. Karena apa yang ia tuju bukan karena Allah. Karena yang ia tuju adalah kekayaan, kepuasan dirinya, dan juga mengikuti hawa nafsunya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini emang begitu tabiatnya. Dia akan bisa mengarahkan kita untuk bisa melupakan kita dengan akhirat kita. Karena setan ini selalu membisikkan ke dalam pikiran kita, masuk ke telinga kanan, kemudian masuk ke telinga kiri, bisik-bisikin dalam dada kita. Udah, yang ini aja yang baik, ini aja enak, ini lezat, ini menyenangkan. Yang ini mah gak nyaman, yang ini mah menjenuhkan. Begitulah. Ketika kita maksiat, kita seakan-akan nikmat. Hal-hal yang buruk ditampilkan dalam pikiran kita itu adalah kebahagiaan. Dan hal-hal yang Allah ridhoi ditunjukkan bahwa itu sesuatu yang menjenuhkan, kemudian tidak kita senangi. Disitulah perannya musuh Nabi Adam itu, setan laknatullah alaih, yang dulu berhasil mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam beserta Bunda Hawa ke dunia ini. Karena mereka membisik-bisikan kepada Siti Hawa dan Nabi Adam hingga akhirnya Allah turunkan ke dunia. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita seorang perenang, kita akan mampu berenang dengan baik. Tetapi jika kita bukan seorang perenang, kita masuk ke dalam air, bisa jadi kita tenggelam di dalamnya. Tenggelam dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kecuali dia meminta tolong. Nah, dalam kehidupan ini di antara salah satu sunnah olahraga adalah bisa berenang, berkuda dan memanah. Ini memang tiga olahraga yang dianjurkan: berenang, memanah, dan berkuda. Karena ini bagian daripada syariat. Yang kalau hari ini kita hobinya apa? Futsal. Kemudian main pedang. Kemudian bola dan futsal sama aja ya. Atau yang lain. Yang ini memang tidak dulu jarang dilakukan. Maksudnya tidak sampai disunahkan. Dan yang disunahkan tadi berenang, berkuda, dan memanah. Dan berhubungan dengan tadi tenggelamnya di dunia, maka ini adalah sesuatu yang perlu kita miliki. Skill untuk bisa berenang itu perlu kita pelajari. Baik itu berenang dalam kolam, berenang di perairan, atau berenang dalam kehidupan. Terutama dalam kehidupan ini, kita harus bisa berenang dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah bisa berenang, kita tidak akan tenggelam di dalamnya. Artinya apa? Kita harus bisa mensikapi kehidupan ini dengan searif mungkin, sebijak mungkin. Itulah kenapa kita dituntut untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang muslim dan muslimat. Seorang muslim laki-laki dan seorang muslim perempuan wajib hukumnya. Karena dengan ilmu itulah kita tidak akan tenggelam dalam kehidupan dunia. Kita nyari uang, ya pasti ala kadarnya saja. Yang penting kita udah ikhtiar. Kita pagi kerja,
sore pulang, alhamdulillah, atau sore kerja pulang malam. Yang penting niatnya. Dengan kita punya ilmu, kita tahu, oh kita harus niatnya benar nih. Jangan sampai kita nyari kerja benar-benar untuk dunia. Lupa bahwa ada niat yang ia bisa merubah setiap amalan manusia menjadi besar dan berpahala. Yang justru itu penting banget. Sekali lagi, menuntut ilmu itu penting untuk apa? Agar kita seakan-akan berjalan di dunia ini dengan sinar. Ilmu itu cahaya. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asi. Dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang berbuat dosa. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita selalu tiap hari menuntut ilmu. Menuntut ilmu bisa masuk ke sekolah, ke perguruan, kampus, atau membaca buku. Nah, buat yang masih di sekolah SMP, SMA, itu bisa di sekolah kemudian dibarengi dengan hobi membaca buku. Dan buat yang sudah selesai dari kuliahnya dan sebagainya, masih bisa kesempatan membaca buku untuk bisa mendapatkan ilmu atau ikut pengajian di musola, di masjid, di kantor dan sebagainya. Apalagi ini di bulan Ramadan nih, biasanya ada sanlat, ada tarhib Ramadan, nanti di sebelum tarawih ada kultum. Nah, ini bagian daripada kita menuntut ilmu. Dan yang mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit itu kita memiliki senter kehidupan, cahaya. Lah, orang yang berjalan di malam hari butuh cahaya. Kenapa kita bisa jalan di malam hari? Kan ada cahaya. Kalau nggak cahaya yang Allah ciptakan berupa bulan, maka kita butuh cahaya yang ada dari lampu-lampu yang ada di jalan-jalan. Dan itulah fungsi ilmu untuk diri kita. Ilmu yang kita miliki ini yang akan mendrive kita, menuntun kita agar kita tidak salah dalam melangkah. Kita bisa belok kanan karena ternyata arahnya salah kalau lurus. Kita bisa belok kiri kalau belok kanan kita akan tersesat dan sebagainya. Sahabat-sahabatku yang dari Allah Subhanahu wa taala, yuk ilmui diri kita. Mari kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba yang senang untuk menuntut ilmu. Itu yang pertama, baik dari seorang guru maupun dari buku. Dan ini memang tidak setiap orang diberikan kemampuan atau taufik dan daya untuk itu. Termasuk adalah saya sendiri. Saya sendiri pengen beli buku banyak. Kalau hobinya beli buku, bacanya masih agak kurang. Tapi yang mudah-mudahan dengan kita saling mengingatkan, kita sering datang hadir di pengajian, pulang baca buku, pulang kerja menengok buku, membaca buku, yang mana itu bisa menambah referensi kita dalam menuntut ilmu, dalam memiliki referensi ilmu, yang tentu itu akan menjadi sebuah cahaya besar yang akan mendrive kita dalam kehidupan ini, yang akan menjadikan kita tidak tenggelam dalam kehidupan ini karena kita memiliki cahaya ilmu yang menjadi tumpuan kita dalam berjalan. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.